Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang salah satu tradisi di Indonesia. Namanya Bau Nyale dan Pasola. Adik-adik ada yang sudah pernah dengar? Atau sudah tahu bagaimana tradisinya? Ada yang belum ya? Oke, mari kita dengarkan ya cerita Bau Nyale dan Pasola. Aromanya wangi sekali. Ternyata hari ini ibu memasak ayam dan ketupat. Dilu, tolong diperiksa itu ketupatnya. Apakah sudah matang? Pinta ibu. Dilu beranjak ke dandang. Dia menusuk ketupat yang mengapung di sana. Sudah bu, ini sudah matang. Ibu lalu mengangkat ketupat-ketupat itu. Ayam dan ketupat pun siap. Dilu dan ibu kemudian makan ayam dan ketupat bersama-sama. Asyik bu, besok kita bau nyale kan? Kata Dilu. Belum tentu. Kita tunggu perintah Rato ya, kepala desa kita. Nanti malam Rato baru akan memutuskannya, kata ibu. Dilu sudah tidak sabar adik-adik. Dilu tidak sabar lagi untuk bau nyale, alias menangkap cacing yang sangat seru baginya. Cacing berwarna-warni itu hanya muncul setahun sekali. Semakin banyak cacing yang muncul, itu tandanya panen mereka akan berhasil. Pada malam harinya, Dilu ikut ayah ke rumah Rato. Ternyata sudah banyak sekali penduduk yang menunggu keputusan dari Rato. Ayah, bulannya sempurna ya. Berarti besok kita bau nyale kan ya? Bisik Dilu. Sabar nak. Kita tunggu saja apa kata Rato ya, sahut ayah. Lalu kira-kira apakah besok sudah mulai bau nyale adik-adik? Bersiaplah, esok kita akan bau nyale. Akhirnya Rato memutuskan. Semua penduduk menyambut dengan gembira. Mereka sangat senang karena besok mereka akan menangkap nyale. Tetapi ayah sedikit gelisah adik-adik. Semoga banyak cacing yang keluar dan berwarna-warni, kata ayah pada Dilu. Dilu kemudian ikutan resah. Malam itu Dilu tidak bisa tidur. Bagaimana jika besok cacingnya tidak keluar? Atau cacingnya keluar tetapi tidak berwarna-warni? Adik-adik, menurut kepercayaan mereka, panen baru akan berhasil jika cacing yang keluar memiliki warna hitam, putih, hijau, kuning, dan coklat. Aku tidak boleh pesimis. Aku harus optimis. Jika menurut Rato ini sudah saatnya, maka kami pasti akan mendapatkan nyale. Keesokan harinya, adik-adik. Dilu, suara Niga, sahabatnya, memanggil dari jendela. Dilu bergegas turun dari ranjang. Ini saatnya bau nyale. Rupanya ayah sudah berangkat terlebih dahulu. Dilu pun berpamitan pada ibu. Hati-hati ya nak, pesan ibu. Adik-adik, matahari masih mengintip malu, namun pantai sudah ramai sekali. Lihat adik-adik, sudah banyak ya penduduk desa. Mereka sangat antusias untuk menangkap nyale. Wah, ramai sekali, teriak Niga. Iya, semuanya ingin menangkap cacing, sahut Dilu. Dilu tertawa. Adik-adik, bagi masyarakat Sumba, nyale adalah lambang kesuburan. Siapapun ingin menangkap nyale sebanyak-banyaknya. Ayo kita tangkap nyalenya, teriak Dilu. Kira-kira Dilu dan Niga akan mendapatkan banyak cacing gak ya? Nyale yang keluar berwarna-warni adik-adik. Jumlahnya pun banyak sekali. Ya, bisa dilihat ada warna merah, warna biru, banyak sekali. Ini pertanda baik, panen desa kita akan berhasil, kata Niga sambil memasukkan nyale ke dalam mulutnya. Aku belum berani makan nyale mentah, kata Dilu. Enak, coba deh. Niga mengejar Dilu yang lari kegelian. Adik-adik, ada yang berani makan nyale mentah langsung ke mulut? Kalau Kak Ocha geli. Lihat hasil tangkapanku, banyak kan? Dilu memamerkan hasil tangkapannya pada Niga. Aku juga. Semakin banyak nyale yang kita dapat, semakin makmur kehidupan kita, sahut Niga. Ya, betul itu. Yuk kita pulang.
Tiba di rumah, Dilu menyerahkan nyale tangkapannya pada ibu. Ibu, aku ingin... sambal nyale yang pedas ya, Bu? Pinta Dilu. Boleh. Ibu masak dulu ya, Nak. Dilu kemudian berpamitan lagi kepada ibu. Dilu ingin kemana lagi ya adik-adik? Ternyata Dilu mau menyaksikan pasola. Pasola adalah tradisi saling lempar tombak dengan menunggang kuda. Tradisi ini baru dilakukan ketika bau nyale sudah terlaksana. Dilu pun bergegas ke lapangan. Setibanya di lapangan, Niga ternyata juga sudah ada di sana. Di lapangan terlihat dua kelompok pria berkuda dengan tombak di tangannya. "Itu ayahku!" teriak Dilu. "Loh, itu ayahku!" kata Niga tidak mau kalah. Ayah-ayah mereka tampak gagah. Pasola pun dimulai. Para peserta memacu kuda-kuda mereka dengan kencang, lalu melemparkan tombaknya. Adik-adik, ada beberapa peserta yang terjatuh. Ada juga loh yang terluka. Tetapi mereka semua tidak ada yang marah karena mereka semua bersahabat. Seru sekali ya nampaknya adik-adik. Seusai pasola, ayah mengandeng Dilu pulang. "Semoga panen kita membawa berkah bagi kita semua," kata ayah. "Iya ayah," kata Dilu. Di rumah, ternyata ibu sudah menyambut mereka dengan aneka masakan berbahan nyale. Banyak sekali ya adik-adik. Ayah dan Dilu makan dengan nikmat. Setelah makan, Dilu menyiramkan air bekas tangkapan nyale ke kebun mereka. Air itu akan menyuburkan tanaman mereka adik-adik. "Sampai jumpa tahun depan," kata Dilu. Begitu adik-adik, itulah cerita dari salah satu tradisi di Indonesia. Adik-adik, apakah ada yang penasaran dengan tradisi di kampung halaman adik-adik? Oke, bisa juga loh tanya ke orang tuanya ya. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!